Ya, Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman seperjuangan, saya Birgalus Sinaga saat ini sedang berada di kediaman Pendeta Andreas Sinaga di daerah Pramuka. Kedatangan saya sini adalah untuk mencari tahu, untuk mencari jawaban tentang tudingan-tudingan yang selama ini terjadi di media sosial bahwa Pendeta Andreas Sinaga melakukan penipuan karena banyak sekali viral di grup-grup WA maupun juga di Facebook, di Instagram yang menuding Pendeta Andreas Sinaga menjual penderitaan bayinya Karen yang sedang diperlukan biaya untuk operasi transplantasi hati. Nah, kedatangan saya adalah untuk memastikan benarkah tudingan netizen yang mengatakan Pendeta Andreas Sinaga melakukan penipuan. Seperti apa sebenarnya ceritanya? Langsung saja saya akan bertanya kepada yang bersangkutan. Apa kabar nih Pak Pendeta? Puji Tuhan, baik Abang. Baik ya? Iya. Sehat ya? Sehat. Gimana kabar Karen? Saat ini sedang dalam perjuangan perbaikan gigi. Oke, perbaikan gigi ya. Kemarin saya dengar melakukan screening juga di Rumah Sakit Cipto. Betul, Rumah Sakit Cipto. Oh, jadi Pak Andreas juga melakukan pemeriksaan kesehatan ya sebelum melakukan pencangkokan hati. Iya, betul. Nah, ini Pak Andreas, langsung saja. Benarkah Pak Andreas melakukan penipuan atas donasi yang diterima oleh para dermawan? Iya. Tidak ada tindakan penipuan yang kami lakukan. Kami hanya berniat menjual baju atau produk kami guna memenuhi kebutuhan saya untuk screening pendonor bagi anak kami Karen Uli. Begitu Bang. Nah, kenapa bisa terjadi? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa ada sampai tudingan seperti itu? Iya, karena memang waktu itu kan saya mau menjual produk, dibantu oleh teman saya yang bernama Theo. Dia yang mencetakkan kaosnya, saya yang mendesain. Jadi untuk menjual ini kan saya tidak bisa handle, karena saya harus ke rumah sakit, bawa anak saya, bahkan saya sendiri harus screening. Jadi penjualan baju ini saya minta admin satu orang, dan juga boleh telepon langsung ke saya, begitu. Nah, setelah itu viral, video tersebut viral ya, itu kan banyak sekali orang menelepon, meminta jawaban, yang membalas, mengirimkan pesan bukti transfer, dan saat itu katanya tidak ada balasan. Iya, berhubung karena saya itu tadi, saya screening, saya ini apa ini? Ini bukti-bukti screening saya. Nah, teman-teman, ini kalau dibaca, dan mungkin terbalik ya. Ultrasonografi Poliklinik Pencitraan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kiara. Jadi ada beberapa banyak pemeriksaan masih banyak yang terjadi, masih banyak sebenarnya. Nah, saat itu sedang melakukan screening kesehatan. Iya, kenapa diperlukan screening kesehatan? Karena saya harus diperiksa benar-benar sebagai pendonor. Artinya hati Pak Andreas nanti akan diambil dan harus cocok. Iya. Untuk dicangkokkan kepada Karen Uli. Oke, jadi artinya Pak Andreas juga dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Iya, betul. Nah, itu artinya kemarin tidak sempat membalas karena banyaknya pesan WA ya. Betul. Nah, kira-kira ya dari perjalanan ini sudah hari keberapa ya? Ini kami buat video itu hari Sabtu ya Bang ya. Hari Sabtu. Dan Sabtu sore. Sampai sekarang masih menerima pembelian kaos? Sekarang pembelian kaos tidak lagi. Kecuali ya ada orang kadung transfer gitu berapa rupiah, minta saya kaosnya satu gitu. Terpaksa kami kirimkan, tapi kalau sengaja minta Pak 10 atau 5 kami sudah tidak terima lagi. Karena kami sudah kewalahan ya? mengirimkannya. Nah teman-teman, atresia biliar yang menimpa Ananda Karen Sinaga ini terjadi sekitar bawaan sejak lahir, mengakibatkan fungsi hatinya tidak berfungsi kembali. Fungsi hati kita tahu adalah untuk memproses racun sisa makanan yang disalur sehingga tubuh kita itu bisa tidak kena racun ya. Itulah fungsi hati sebenarnya. Nah, fungsi hati dari Karen ini tidak berfungsi lagi, mengakibatkan racun
sisa-sisa makanan itu akhirnya menyebar ke tubuhnya. Dan satu-satunya jalan adalah dengan melakukan cangkok hati. Nah, Pak Andreas, kira-kira kapan nih dilakukan cangkok hati? Iya, cangkok hati ini kami sudah masuk antrian ya Pak ya. Di grup satu hati ya Bang ya. Satu hati resmi dari RSCM, dari Nurse Mary, dari tim transplant. Kami menghitung bahwa orang yang mau ditransplant itu, bayi yang mau ditransplant itu per sekarang ini, per hari ini itu 19 orang. 19 orang. 19 orang. Rata-rata umur berapa? Usia berapa? Di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Karena Karen saat ini usia berapa? 8 bulan. 8 bulan setengah. Dengan berat? Dengan berat 6,5 kilogram. Lingkar lengannya berapa? 11,3. Nah, dibutuhkan berat dan lingkar lengan berapa? Dibutuhkan itu beratnya 8 kilogram dan lingkar lengannya minimal 13. Jadi itulah syarat agar bisa dilakukan transplant. Jadi kita berlomba itu dengan yang 16 lagi, 19 tadi. 18 lagi. Iya. Okay. Dengan syarat juga saya menyelesaikan screening saya. Hasilnya gimana sampai saat ini? Hasilnya di screening awal hari Jumat baru kita ketahui. Okay. Lalu kita akan tahapan-tahapannya masih panjang. Jadi saya harus bisa kejar itu. Puncak daripada screening saya itu nanti yaitu pada biopsi hati saya. Jadi saya harus rawat inap, lalu dimasukkan alat biopsi ya, lalu diambil sampel hati saya, dicocokkan dengan hasil biopsinya Karen yang dulu. Yang dulu cocokkan apakah cocok, lalu kita tim dokter akan melakukan transplantasi. Nah, disitulah saya butuh dana karena screening saya itu bayar sendiri Bang. Tidak di cover oleh BPJS. Karena ini bukan penyakit. Iya, karena saya tidak sakit. Berapa biaya total yang diperlukan? Rencanakan estimasi. Menurut keterangan daripada tim transplant, kurang lebih 80 juta sampai 120 juta untuk biaya screening saya. Screening. Iya. Nah, kalau total dengan Karen berapa yang dibutuhkan? Total dengan Karen biaya transplant itu 840-an juta sampai 1,2. Itu hanya untuk transplant. Untuk transplant. Belum lagi recovery yang lain-lain. Oke. Nah, teman-teman, inilah pergumulan dari Pendeta Andreas. Seorang ayah tidak akan mungkin membiarkan anaknya sekar. Sebuah ikhtiar, sebuah perjuangan dari seorang ayah dan ibu yang pergi ke Jakarta, walaupun mereka tidak memiliki banyak uang. Pendeta Andreas adalah pendeta muda di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tapi dia percaya bahwa sebuah ikhtiar, sebuah perjuangan demi putri tercintanya harus dilakukan. Manusia hanya bisa berusaha, selebihnya Tuhan yang akan memberikan goresan tangan. Apakah Karen bisa melanjutkan hidupnya ataukah tidak? Saya kira kemurahan hati dari semua teman-teman, semua kita ini membuktikan bahwa cinta, welas asih masih mengalir di Indonesia. Nah, Pak Karen, Pak Andreas, saya ingin bertanya sekali lagi. Artinya kemarin video itu yang menyebar dan sudah viral itu tidak ada penipuan. Tidak ada penipuan. Karena begini, memang saya cantumkan nama saya Pendeta Andreas Sinaga. Ini menjadi persoalan teman-teman, karena namanya Pendeta Andreas, tapi ketika ditransfer namanya Jonto Wardemak Sinaga. Apa? Kenapa ya? Ya, jadi saya Bang bukan orang baru memang di dunia media sosial ya. Fanpage saya juga cukup banyak ya pengikutnya. YouTube saya juga ada, meskipun pengikutnya hanya 6.000 orang ya. 5.900 berapa gitu. Jadi selama ini saya pakai Pendeta Andreas Sinaga. Di gereja pun saya pakai Pendeta Andreas Sinaga. Kenapa nama Andreas itu muncul? Karena itu nama baptisku, Pak. Nama baptis. Iya. Nama Jonto Wardemak Sinaga itu Jonto Wardemak Sinaga itu nama lahirku, Bang. Sesuai KTP. Dari pemberian orang tua. Iya, betul. Setelah nama baptis jadi Andreas. Iya. Jadi, teman-teman sudah terjawab ya, mengapa kok tiba-tiba
mengaku pendeta Andreas, tapi ketika ditransfer namanya Jonto Wardemak Sinaga. Ya memang begitulah teman-teman ya, seperti saya juga kan, atau juga seperti Inul Daratista. Mungkin nama aslinya bukan seperti itu ya. Nah, oke, jadi terjawab sudah ya pada dua pertanyaan tadi tentang nama Andreas dengan tidak sama dengan nama di rekening BCA-nya di KTP, dan juga tentang masalah kaos yang dibeli tapi tidak ada respon. Nah, ini Pak Andreas, ini sudah menjawab semua ya, saya kira ya. Kira-kira ada yang ingin mau dikatakan dengan semua teman-teman di sini? Iya, kami tidak menduga video kami yang viral itu pada akhirnya juga menjadi ada masalah ya, karena memang masalah identitas ya. Dan kami percaya itu karena cinta kasihnya orang-orang kepada Karen, kepada pendeta Andreas. Ketika mereka transfer, lalu ada orang yang mengasumsikan, loh, kita transfer tapi yang terima Jonto Wardemak Sinaga, gitu. Akhirnya mereka merasa tidak tepat sasaran. Ada beberapa orang yang melaporkan ke Halo BCA, sehingga beberapa kali rekening saya diblokir. Akibat laporan itu. Sehingga saya mau screening, biayanya bagi saya itu sangat besar, hampir nggak bisa saya mau. Jadi kemarin dipanggil BCA ceritanya? Iya, dipanggil BCA untuk klarifikasi. Dan ternyata tim analis BCA itu pusat sudah mempelajari video saya bahwa tidak ada unsur penipuan. Jadi kalau sekarang pun ada yang mereport tentang video saya itu ke BCA, maka BCA akan secara otomatis tidak akan mereka akan terima aduan, tapi mereka akan langsung konfirmasi ke saya, langsung pertemukan ke pelapor, begitu. Jadi rekening saya sekarang sudah aman dan sudah bisa saya pakai untuk tidak dibekukan lagi. Tidak. Oke. Ada yang ingin disampaikan ke teman-teman semua ini? Dan kami hanya mau menyampaikan, ternyata ibu bapak saudara, banyak orang yang bermurah hati di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami tidak bisa membalas kemarin itu, pertama karena saya sibuk screening dan urus anak saya. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu puluhan ribu loh WhatsApp Bang yang masuk ke handphone saya yang dua ini, satu untuk telepon, satu untuk WhatsApp. Sampai saya minta ipar saya, adik saya 2 orang, bahkan 1 orang lagi volunteer untuk membalas semua ini dalam pantauan saya. Jadi ketika ada video call saya ngangkat. Nah, tapi kalau hanya telepon biasa, kalau masih bisa dijawab oleh mereka dan mereka minta harus ke saya juga sampai mengirim WhatsApp, saya kirim pagi, dibalasnya malam. Padahal Bang Birgaldo ini seorang yang penting bagi saya. Benar sekali. Saya kirim pesan sampai beberapa jam menunggu ya. Tapi saya memahaminya karena memang mereka mengejar waktu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga kegiatan-kegiatan lain. Iya Bang. Oke. Jadi sudah clear ya? Sudah clear. Dan saya tentu mengucapkan syukur Bang. Terima kasih. Termasuk bagi mereka yang nge-report ke BCA, kan supaya tepat sasaran gitu loh. Jadi saya bersyukur buat ibu bapak yang memberikan kami uluran tangan, bahkan yang membeli baju dari kami. Kalau belum sampai ibu bapak, ya kami sudah kirimkan sebagian tahap pertama, tapi tahap kedua belum. Baru minggu depan kami kirimkan. Tetapi setelah itu kami udah stop, kami udah jerah Bang. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kapan terima kasih? Iya, terima kasih. Saya dengar yang telepon saya bukan hanya dari Indonesia, dari luar negeri juga. Terlebih-lebih dari followernya Abang ya, karena di nomor rekening kami itu kan saya bisa cek banking Bang ya, ada 88-nya Bang. Jadi terima kasih Bang untuk 88 itu Bang. Dan itu sangat banyak Bang. Nah teman-teman ya, demikian saya mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman seperjuangan yang ternyata memiliki kelembutan hati dan kemurahan hati. Nah sebelum berpisah, saya ingin bincang dengan Ibu Karen, boleh ya?
Inang ya, di sini gantian. Oh iya, siap. Nah, biar tahu ini ya, Iya. si ibu. Nah, oke, baik. Halo, nggak usah dibuka ya, nggak usah dibuka. Nah, di sini di samping kanan saya, ya, Ibu Teti Poranika Silalahi. Ya, ini baru pertama saya berjumpa. Ternyata dia follower saya juga. Beliau adalah ibu dari 2 anak. Yang pertama bernama Nakama, ya, juga perempuan, umur 3 tahun ya? 2 tahun 6 bulan. Dan yang si bungsu Karen Uli Gregoria Sinaga, usia 8 bulan, lahir di bulan Agustus awal kemarin. Nah, Ibu, saya panggil Ibu Teti aja ya. Kalau orang Batak ya saya harus panggil Inang ya. Jadi Bu Teti, gimana perasaannya? Perasaan saya bersyukur kepada Tuhan, berjuang bersama suami. Mungkin berat, tapi kami bersyukur ada banyak orang yang mengasihi kami. Ya, tetap kuat ya. Amin. Sejauh ini perjuangannya tidak mudah karena sejak bulan Desember kemarin ya. Iya. Tinggalnya tadinya di Bamuis ya, Iya, Bamuis BNI. Iya, di rumah singgah. Itu rumah singgah yang tidak bayar ya. Iya, kami bersyukur juga pertama kali ke sini Tuhan sudah menyatakan pertolongannya buat kami. Oke. Dan gimana ini si kecil ini? Iya, anak. Nah, ini teman, ini adalah si bayi Karen Uli Gregoria yang sedang tidur. Dia baru minum susu tadi dan saat ini sedang tidur. Saya lihat kulitnya menguning dan sangat lemah. Ya, mohon dukungan doa dari semua teman-teman. Kiranya bayi Karen nanti bisa mencapai berat ideal agar bisa dilakukan pencampokan hatinya yang dapat donor dari ayah kandungnya langsung, Pendeta Andreas. Ibu Teti mungkin kemarin sangat tertekan karena ada tudingan-tudingan yang mengatakan penipuan. Ya, dengan siaran ini, rekaman ini mudah-mudahan menjawab semua tudingan-tudingan tersebut. Ada yang ingin disampaikan kepada publik? Ya, kami mengucapkan, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu, bahkan yang di pedalaman sekalipun, bahkan yang mendoakan kami, menolong kami. Kami sungguh berterima kasih. Sungguh banyak orang baik di dunia ini. Kami melihat ada kasih dari banyak orang untuk kami. Ya, mungkin itu. Jadinya udah nangis. Ya, demikianlah teman-teman sedikit perbincangan di petang hari ini. Kiranya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari netizen tentang yang selama ini viral, di mana saya harus banyak sekali menjawab sampai keriting tangan saya dari follower saya. Itu sebabnya saya datang dari Batam ke Jakarta agar semuanya clear, sehingga ketika bertemu langsung melihat rupa wajah dan keluarga ini tidak menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Saya Birgaluh Sinaga mengucapkan terima kasih. Mungkin kalau ada kata-kata yang lebih besar dan lebih tinggi lagi dari kata terima kasih akan saya sampaikan. Tapi hanya terima kasihlah yang bisa saya sampaikan kepada semua teman-teman saya yang memiliki hati yang begitu lembut, begitu bermurah hati. Kiranya semua kebaikan, kebajikan dari semua teman-teman itu bisa mendapatkan berkat berlipat kali ganda dari Tuhan yang Maha Pengasih. Inilah perbincangan saya dengan Pak Andreas Sinaga, dengan Ibu Teti Poranika Silalahi. Di sini ada bayi Karen yang sedang tertidur. Mohon dukungan doanya dari semua teman-teman. Semoga harapan kita, harapan dari keluarga kecil ini bisa terkabul. Apapun itu, kita telah menggoreskan kebaikan masih ada di Indonesia dan di muka bumi ini. Saya Birgaluh Sinaga undur diri. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Tetap semangat menjaga kesehatan. God bless you. Bye-bye.